Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dede Putri Anilase, NIM 19230011, Prodi Akuntansi dari Setia KBP Padang. Di sini saya akan mempresentasikan judul artikel saya yang berjudul tentang Performance Evaluation, and Comparison. Teori, evaluasi kinerja subjektif adalah alat informasi yang kuat untuk sebuah organisasi. Hal ini memungkinkan pemberi pekerjaan untuk menentukan kompensasi dan penugasan pekerjaan, dan untuk pemberian umpan balik ketika tindakan objektif mahal, tidak akurat atau tidak tersedia, terlepas dari pentingnya akuntansi dan manajemen sumber daya manusia. Evaluasi kinerja subjektif memiliki sejumlah masalah. Akuntansi dan perilaku organisasi telah menentukan bahwa evaluasi subjektif menderita efek peringanan hukum yang parah. Peringatan, penilaian kinerja penampilan bias ke atas dengan 60-70% dari mereka yang dinilai dalam dua kategori teratas skala penilaian 5 poin. Efek ini lebih menonjol dalam pengaturan di mana penilaian kinerja subjektif digunakan untuk menentukan kompensasi pekerjaan dalam pengaturan di mana informasi tentang kompetensi sejati karyawan langka dan dalam pengaturan di mana manajer dan karyawan memiliki hubungan yang sangat kuat. Kasusnya, ketidakpastian tentang evaluasi pekerja memainkan peran penting dalam ukuran kinerja. Sampel penelitian, seorang manajer ditugaskan untuk mengevaluasi distribusi heterogen karyawan yang bervariasi dalam tingkat kompetensi mereka. Untuk kesederhanaan, asumsikan seseorang karyawan secara wewenang karyawan memiliki kompetensi. Teknik analisis data. Untuk menghasilkan sinyal kinerja satu standar deviasi di atas rata-rata dan Bob satu standar deviasi di bawah, dapat mengamati bias kelonggaran dalam penilaian mereka. Sementara kompensasi rata-rata yang diharapkan mereka adalah 50, rata-rata peringkat mereka adalah 55,1. Juga dapat mengamati bias sentralitas dalam penilaian mereka. Peringkat mereka berbeda dari peringkat rata-rata sebesar 6,4 di setiap arah. Hasil dari penelitian, kebisingan dalam sinyal kinerja dan keengganan yang lebih kuat terhadap peringkat rendah yang tidak adil daripada peringkat yang selalu tinggi, bersama-sama membawa manajer untuk meningkatkan peringkat evaluasi kinerja. Kita tidak perlu berasumsi bahwa manajer menginginkan profil peringkat yang meningkat. Manajer mungkin ingin memiliki peringkat yang akurat dan tidak bias. Tetapi jika sinyal bising tidak dapat dihindari, manajer mungkin masih menerapkan bias ke atas untuk melawan ketidaktepatan yang melekat pada sinyal kinerja. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.